akan menyampaikan perubahan-perubahan masuk perguruan tinggi ya. Nah, dulu masuk perguruan tinggi itu ada yang disebut dengan SNM. Kita familiar dengan kata-kata SNM dan SBM ya. Nah, sekarang diganti. Jadi di sini namanya SNMB, Sekolah Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri tahun 2023. Nah, apa sih bedanya dengan dulu yang sekarang? Sebetulnya intinya sama ya. Kalau yang sudah pelajari, yang SNM itu sama dengan SNBP ya. Berarti ini pakai prestasi. Nah, kalau yang kedua yang SBM itu hanya ditambahkan T, SNBP gitu. Itu aja bedanya. Terus nilai yang dihitung dulu waktu masih SNM itu hanya 6 pelajaran ya. Kalau MIPA, matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, kalau IPS, sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, tidak. Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, gitu. 6 juga. Nah, nilai yang dihitung karena berbeda ya. Kita sebenarnya untuk anak terakhir kurikulum terakhir 13 ini sebenarnya sudah menghitung 6 mata pelajaran. Nah, karena ada perubahan, jadi sekarang kita berubah lagi menghitungnya semua mata pelajaran. Nah, artinya apa? Anak yang sudah masuk eligible dari semester 1 sampai semester 4 itu berubah, ya, berubah dari mana? Mungkin dari nilai KPKN, KPKWU, agama, nah itu kan tinggi-tinggi juga. Nah, jadi jangan kecewa ya. Kita hanya mengikuti aturan dari perguruan tinggi dari panitia terutama Nadiem Makarim yang Menteri Pendidikan ya. Ini merubah seperti itu. Jadi kita sekarang ikuti aja. Nah, kuotanya berapa? Kuotanya sama, masih 40% untuk SNBP, masih susah ngomongnya. 30% untuk SNBT dan berapa persen untuk mandiri di bawahnya. Terus, nah 20% untuk SNBP ini prestasi jalur raport ya. Terus SNBT 40% sama kayak tahun lalu. Nah, terus mandirinya 30%. Nah, ini memang betul-betul mutlak dari hasil nilai raport ya. Nilai raport yang memang hasilnya dari awal sudah bagus, insya Allah katakanlah 40%. IPA IPS dipisah ya, jangan khawatir. Nah, kalau ini yang 40% ini ya memang lebih besar ya. Maka untuk pilihan juga tetap sih dua prodi, 2 universitas atau 2 prodi dalam 1 universitas ya. Sekarang ini leluasa, lebih baik pilih aja dua-duanya. Cuma nanti ada persyarat kalau misalnya ada yang tetap aja mau bergabung dengan perguruan tinggi yang lainnya kayak UI pada saat kita mau melaksanakan ini sudah menawarkan namanya PPKB jalur raport. Nah, berbarengan dengan jika kalian mau mendaftar ke PKB maka SNM-nya harus daftar ke UI. Kenapa begitu? Karena intinya satu gedung satu rumah. Kalau dua-duanya misalnya beda, PPKB-nya UI, SNM-nya ITB, dikhawatirkan dapat dua-duanya. Padahal kan dua-duanya yang dipilih yang wajib adalah SNBP ya, prestasi. Di sini ya kalian harus tahu, harus hati-hati memilih jurusan. Kenapa? Jurusan di situ itu kalau kita sudah diterima harus diambil dan wajib, dan kalian tidak bisa lagi mendaftar ke yang lain-lain, namanya udah di lock. Terus kalau misalnya kita meninggalkan dari penerimaan ini, bahayanya adalah sekolah. Ya, kalau sudah sekolah di blacklist maka ada deklarasinya, karena ketika kita dosanya panjang, gitu ya. Jadi harus hati-hati, tolong dipikirkan saja jurusannya yang mantap, dikonsultasikan dengan orang tua, dikonsultasikan dengan guru BK. Gitu. Nanti pada saat kita sudah membuat link paralel, insya Allah kita ada pertemuan dengan
anak-anak sama orang tua. Kapan jadi selalu bertanya, setiap ketemu kita tanya-tanya terus. Insya Allah bulan Januari setelah ada nilai semester 5 ya, kita tinggal menggabungkan aja siapa yang jadi 40% itu. Mungkin itu dari Ibu sedikit ya. Kalian sudah paham, harus difokuskan. Jangan sampai salah jurusan. Kalau ragu-ragu konsultasi dengan guru BK-nya. Kita guru BK ada 3, ada Ibu Nurdia, ada Ibu Ervi, ada Ibu Diana. Silakan dimanfaatkan ya. Terus kalau mau nanya-nanya tentang tahun-tahun lalu, memang segini ya, rekod kelas kakak kelas ya, itu sangat mempengaruhi. Kalau misalnya anak kelas 3 alumni bagus di perguruan tinggi, maka akan mempermudah kepada adik-adiknya. Apalagi IP-nya misalnya ya, dia rata-rata 3,5. Wah, untuk SMA 5 IP-nya lebih bagus. Itu sedikit informasi pendahuluan. Nanti lebih jelasnya lagi kita akan memang khusus untuk membuka penjelasan ke panjang. Baik, terima kasih perhatiannya. Anak-anakku, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang mempunyai keputusan yang terbaik ya. Menjadi minatnya juga pas gitu kan. Tidak ada keraguan-keraguan. Mudah-mudahan bisa jadi juga. Terima kasih perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.